Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu bis-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum, dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu. Setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu. Pesan ini disampaikan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya seorang muslim wajib yang pertama adalah mempelajari ilmu syar'i, lalu yang kedua setelah mengetahui ilmu syar'i maka mengamalkan ilmu syar'i. Ikhwani fillah, azakumullah, jemaah kuliah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam kajian kitab Ushul Thalatha yang disampaikan di dalam kitab ini, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Kemudian kita nanti dalam penjelasannya sebagaimana di dalam kitab syarahnya, yaitu kitabnya Syekh Shalih Utsaimin dalam kitab Syarah Ushul Thalatha, dan juga dalam penjelasan kitab-kitab yang lain tentunya untuk mendukung dalam penjelasan kitab ini. Baik, ikhwani fillah, jazakumullah. Nah, sebelum kita membahas tentang mengenal Islam yang ada di halaman 18 akhi, maka ana masih ingin menyampaikan sedikit lagi sebagaimana janji ana waktu itu, ya, yaitu terakhir tentang anwa'ul ibadah fi tauhidil ibadah, macam-macam ibadah yang terkait dengan tauhid ibadah, yaitu tentang nadar, ya, tentang nadar. Waktu itu sempat ana sudah sampaikan, ya, hukum awal di dalam nadar itu sebenarnya hukumnya makruh. Artinya apa? Nadar itu sesuatu yang keluar dari mulutnya orang-orang yang bakhil, ya. Jadi nadar itu sesungguhnya
keluar dari mulutnya orang-orang yang bakhil, yaitu bakhil di dalam beramal. Sehingga para ulama sepakat bahwasanya menghukumi hukum nadar itu sesuatu yang makruh. Kalau bisa jangan, ya jangan, karena sesungguhnya itu akan keluar dari mulutnya orang-orang yang bakhil. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, an-nadaru innahu la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Kata beliau, innahu la ya'ti bi khairin. Nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya, jadi nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Ya, akan tapi sesungguhnya nadar itu, ya, sesungguhnya apa? Keluar dari mulutnya orang-orang yang bakhil. Artinya orang-orang yang bakhil itu, ya, sesungguhnya mau melakukan nadar, kemudian Allah akan membalasnya. Tapi kalau Allah tidak membalasnya, maka dia tidak mau bernadar. Maksudnya apa? Mengeluarkan apa yang dia punyai, baik secara materi dia beramal umpamanya, atau dia melakukan, ya, baik itu amal secara materi, kemudian amal secara jawarih, amal badan dan sebagainya. Maka sungguh ini tidak, kalau bisa tidak kita lakukan nadar itu. Sampai kepada penjelasan yang belum Anda sampaikan, sesungguhnya macam-macam di dalam nadar itu tentunya ada disebutkan. Yang pertama, nadar yang disyariatkan adalah nadar dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Dan kalau disebutkan nadar dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, maka hukumnya wajib untuk ditunaikan. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang nadar dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, falyuti'hu, maka hendaklah dia mentaati di dalam nadarnya tadi, menunaikan di dalam nadarnya tersebut. Maka enggak boleh dia mengingkari di dalam nadarnya itu. Maka kalau dia tidak mau untuk menunaikan di dalam nadarnya, maka dia terkena kafarat. Ya, terkena tebusan yang harus dijalankan, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim, la yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imu ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Jadi dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala tentang kafarat bagi orang yang bersumpah. Nadar itu adalah sumpah, ya. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan, la yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum, ya, kamu disebabkan sumpahmu yang tidak ditepati. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Akan tetapi Allah menghukum kamu dengan sumpah yang telah kamu sengaja kamu lakukan sumpah itu, seperti nadar tadi. Sehingga kalau tidak ditepati, maka Allah Ta'ala sebutkan fakaffaratuhu, ya, maka kafaratnya, tebusannya ada dua opsi. Nah, dua opsi itu, yang opsi pertama ada opsinya 3. Jadi opsi yang pertama itu menjadikan 3 pilihan. Yaitu apa yang pertama disebutkan, it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, yaitu memberikan makan 10 orang miskin, dan makanan itu seperti yang kalian makan. Ini opsi dari yang pertama, ya, dari penjelasan tentang pilihan di dalam opsi yang pertama. Lalu kalau tidak bisa, au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka 10 orang juga.
ya 10 orang juga. Dan kalau juga tidak bisa, ya ini pakai au, ini berarti bentuk opsi, ya bukan wa di sini ya. Kalau wa itu nanti dan berarti itu semuanya, tapi ini pakai au menunjukkan bentuk opsi, ya pilihan. Maka kalau tidak bisa yang ketiga, opsinya au tahriru raqabah, yaitu memerdekakan seorang budak. Ini kan nggak mungkin. Jadi budak itu tidak ada, karena kita pembantu jangan disamakan dengan budak. Tapi budak itu ada tetap selama ayat-ayat tentang jihad itu tidak dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang Islam berperang melawan orang kafir, lalu kemudian punya ghanimah, salah satu ghanimah itu tawanan perang, maka itu sebagai budak, ya. Lalu dalam kondisi seperti ini kan sepertinya nggak ada, ya. Jadi opsi yang ketiga adalah memerdekakan budak. Nah, kalau ketiga itu tidak bisa, maka Allah Ta'ala juga berikan opsi yang kedua, ya, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Ya, jadi kalau yang ketiga tadi tidak bisa dipenuhi, memberikan makan 10 orang, ya, kemudian kalau nggak bisa juga memberikan pakaian 10 orang tadi, dan juga kalau nggak bisa juga memberikan memerdekakan budak, maka opsi yang kedua ini adalah apa? Ya, berpuasa selama 3 hari. Dan 3 hari ini pendapat yang rajih dari para mufassir adalah apa? 3 hari secara berturut-turut, ya, secara berturut-turut. Sehingga kalau nadar tadi dalam taat kepada Allah Ta'ala, umpamanya contoh nadar dalam taat kepada Allah Ta'ala, kalau saya nanti sembuh dari penyakit saya, maka saya akan rajin sholat, saya akan berpuasa Ramadan, saya akan memberikan makan anak-anak fakir dan miskin, anak yatim dan lain sebagainya umpamanya. Maka kalau tidak ditunaikan, wajib untuk membayar kafaratnya tadi. Ya, baik, ini nadar yang dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, yaitu nadar yang wajib ditunaikan. Kemudian yang kedua adalah nadar dalam kemaksiatan. Nah, ini nadar dalam kemaksiatan. Seperti apa nadar dalam kemaksiatan? Jika saya sembuh dari penyakit saya, maka saya akan rayakan, ya, saya nadar akan minum khamr 10 botol umpamanya. Maka kalau yang seperti ini nadar yang maksiat, nggak boleh dijalankan, ya, nggak boleh dijalankan. Jadi ini nadar yang maksiat. Pun juga dijelaskan dalam hadis yang sahih, terusannya hadis riwayat Imam Bukhari, wa man nadara ayyaksiyahu fala yaksihi. Barang siapa yang bernadar, ya, melakukan kemaksiatan, maka jangan bermaksiat kepadanya, jangan maksiat terhadap nadarnya tadi, jangan ditunaikan. Jadi kalau nadar maksiat itu sudah terucap, ya, maka nggak boleh ditunaikan. Dan jika itu sudah terucap, maka dia harus membayar kafaratnya, meskipun dia tidak melakukan kemaksiatan, karena memang nggak boleh melakukan kemaksiatan. Maka tetap dia harus membayar di dalam kafaratnya. Ya, jadi ini pernah disampaikan di dalam kajian kitabnya Syekh Shalih Al Fauzan dalam Aqidatul Tauhidnya. Jadi meskipun dia sudah bernadar maksiat, dan itu tidak boleh ditunaikan karena nanti berdosa, maka dia tetap terkena kafarat, ya, terkena kafarat. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah nadar yang makruh. Apa nadar yang makruh? Nadar yang makruh ini yang dibenci oleh Allah Ta'ala, tidak dibolehkan. Salah satunya, contohnya adalah, jika saya sembuh dari penyakit saya, maka saya akan menceraikan istri saya, umpamanya begitu. Ya, padahal dia sendiri yang rugi nanti, ya kan? Dia yang rugi. Atau mungkin dia tidak menceraikan, tapi apa?
karena dia kesel sama istrinya umpamanya. Jika saya sembuh dari penyakit saya tidak mau tidur dengan istri saya, umpamanya begitu. Nah, bisa ranjang umpamanya. Ya, maka ini nadar yang makruh. Ya, juga kalau bisa tidak ditunaikan. Maka bagaimana? Apakah terkena kafarat atau tidak? Maka disunahkan tetap membayar kafarat. Tapi seandainya tidak membayar kafarat, maka sungguh dia tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Itu kalau nadar yang bersifat makruh. Wallahu a'lam bishawab. Afan, ini tidak anak sampaikan lagi karena waktu itu sudah kita sampaikan, ya. Hanya sedikit saja kita tambahan ini. Tapi sekarang kita akan melanjutkan di dalam penjelasan kajian yang harus kita bahas. Antum bisa buka halaman 18, mengenal Islam. Ya, mengenal Islam. Ya, pastikan antum bisa buka halaman 18, mengenal Islam. Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan penuh kepatuhan pada segala perintahnya serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi ini disebut dengan Islam, ya, definisi Islam. Kalau dalam bahasa Arabnya itu sebagaimana dijelaskan di dalam kitabnya beliau, di dalam kitab makannya, maka apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini, al-Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini ahsan antum hafal ini, karena ini tentang definisi Islam. Jadi definisi Islam itu, ya, kita harus tahu. Masa orang Islam nggak tahu definisi Islam? Jadi kita malu kalau ditanya orang kafir, apa sih? Katanya ente orang Islam. Apa sih Islam itu? Nah, ini sering kita dapatkan di masyarakat itu menjawab Islam itu, iya, singkatan waktu sholat. I-nya Isya, nah, S-nya subuh, L-nya lohur. Mana ada bahasa Arab lohur itu? Ya, duhur jadi lohur. Ya, orang Jawa, orang Sunda biasanya menyebut duhur itu lohur. Nah, kemudian A-nya asar, M-nya maghrib. Ya, jadi ini ilmu cocoklogi ini namanya, ya, dicocok-cocokin ini, ya, dipas-pasin ini, ya kan? Ada itu Islam tanpa kita menjelaskan tentang itu, maka ini waktu sholat, ya. Jadi nama-nama waktu di dalam sholat, ya. Maka definisi Islam adalah apa? Ya, ini ahsan antum hafal ini. Al-Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan bertauhid kepadanya, ya, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dan patuh, ya, tunduk dan patuh di dalam sebuah ketaatan, tentunya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, ya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri, ya, artinya menyelamatkan diri, itu berlepas diri, bara'ah, ya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku syirik, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka di sini yang disebut dengan Islam, ya, dengan Islam. Jadi ahsan ini antum hafal, ya. Paling tidak tahu maknanya, artinya saja umpamanya.
Jadi Islam itu berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan bertauhid kepadanya. Ya, bertauhid kepadanya. Artinya orang Islam itu wajib bertauhid. Kalau orang Islam nggak bertauhid, ya bukan orang Islam. Ya, bukan orang Islam. Karena apa? Syarat masuknya orang kafir ke dalam Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan 2 kalimat syahadat ini bentuk persaksian kepada Allah Ta'ala, yaitu tentang adanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, maka ini mutlak orang Islam itu harus bertauhid. Sehingga apa? Seorang Muslim nggak boleh tidak bertauhid kepada Allah Ta'ala. Tapi orang itu bertauhid kan nggak mungkin ujuk-ujuk, wah saya bertauhid, iman saya kuat. Nggak mungkin. Kalau kemudian ujuk-ujuk mengatakan saya ini orang yang punya iman saya kuat, saya sudah bertauhid. Maka para ulama menjelaskan wasailut tauhid, cara-cara untuk mendapatkan tauhid. Maka apa? Talabul ilmi, mencari ilmu, hadir dalam majelis ilmu dengan apa? Mengaji, mengaji, ya, di dalam kitab yang kitab ini menjelaskan tentang tauhid tentunya. Ya, sehingga tidak boleh orang Islam itu tidak mengkaji, tidak mengaji di dalam tauhid ini. Makanya nanti seandainya orang Islam itu tidak mengerti tentang tauhidnya, dikhawatirkan dia tidak mengerti tentang keislamannya nanti. Karena menyebabkan keislaman seseorang itu diawali dari tauhid. Ya, sehingga dikhawatirkan itu nanti masuk di dalam nawaqidul Islam, masuk di dalam pembatal-pembatal di dalam Islam. Nah, salah satu pembatal-pembatal di dalam Islam itu apa? Ya, kan itu ada 10 akhi, hampir para ulama Ahlus Sunnah itu banyak menjelaskan. Ya, banyak menjelaskan ya tentang ya nawaqidul Islam. Maka salah satunya, kalau nggak salah yang ke-10-nya itu disebutkan al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Siapa yang dikatakan mereka itu berpaling dari agama Allah? La yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Orang yang tidak mempelajari agama Allah, sehingga nanti orang itu tidak bisa mengamalkan dengannya agama Allah tadi. Dan mempelajari agama Allah itu yang paling pertama dan utama adalah apa? Belajar tentang ilmu tauhid. Sehingga boleh jadi kita nggak paham ilmu di dalam Islam ini secara tafsir, secara terperinci. Mungkin kita tidak tidak mungkin, apalagi sampai kita sudah usia yang sudah tua, bukan orang-orang yang anak-anak yang sedang mulazamah di ma'had di pesantren, ya tidak mungkin ya, sisa-sisa waktu barangkali bahkan ya mungkin sebulan seminggu sekali aja sudah alhamdulillah, ya kan. Tidak mungkin kemudian secara tafsir, secara terperinci, ada ilmu bahasa Arabnya, ilmu alat umpamanya, kemudian ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih, nanti ada ilmu usul fikih, ya, nanti ada ilmu yang lain umpamanya disebutkan ada ilmu faraid umpamanya, ya, belum lagi nanti kalau dari segi penjelasan ilmu-ilmu yang lain, pecahan-pecahannya dalam bahasa Arab ini banyak sekali, ya kan, muhadasahnya, muqawaahnya, ya, arudnya dan lain sebagainya. Ini kan nggak mungkin. Ya, tetapi minimal seorang muslim jangan sampai tidak tahu tentang ilmu tauhid. Ya, jangan sampai seorang muslim tidak tahu tentang ilmu tauhid. Karena tauhid ini menjadi sesuatu yang penting.
Ya, sehingga kalau ada orang Islam nggak paham tentang tauhid, apalagi tidak menegakkan tauhid, maka ya dipertanyakan keislamannya itu tadi. Karena apa? Dengan tauhid ini menjadikan apa? Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk dan patuh di dalam sebuah ketaatan. Jadi yang menggerakkan orang itu taat kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas, benar di dalam mengamalkan ajaran Islam ini, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka itu diawali dari tauhid yang menggerakkan orang itu taat tunduk kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, itu dengan ikhlas. Maksudnya ikhlas di sini tidak melakukan kesyirikan, dan syirik minimal menjauhi perbuatan syirik yang kecil. Seperti apa? Yaitu riya dan sum'ah. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa umatnya, itu perbuatan syirik kecil, riya. Makanya satu ketika beliau pernah berbincang-bincang di antara para sahabat, lalu beliau kemudian memberikan sesuatu yang beliau sampaikan. Maukah aku tunjukkan ada perbuatan syirik kecil, yang syirik kecil ini lebih dahsyat fitnahnya dibandingkan dengan fitnah Al-Masihid Dajjal. Nah, kita tahu fitnah Masihid Dajjal itu seperti apa. Ya, Dajjal itu ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita bertemu dengan Dajjal. Makanya Nabi mengajarkan di dalam doa ketika disampaikan pada saat tasyahud akhir sebelum kita salam, maka diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah doa kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Ya, itu salah satunya adalah yaitu minta perlindungan dari fitnah Masihid Dajjal. Ya, itu dahsyat sekali Dajjal ini. Meskipun hidupnya tidak lama, tapi sungguh sangat dahsyat sekali, dan nanti pada akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, nah itu Rasulullah SAW pernah menjelaskan. Ya, maukah aku tunjukkan ada satu fitnah yang lebih dahsyat dibandingkan dengan fitnah Masihid Dajjal? Qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lalu kemudian beliau menjelaskan, yaitu apa? Riya. Lalu riya itu apa? Beliau berikan contohnya pada saat itu, yaitu ketika ada orang yang sedang sholat, lalu orang itu membaguskan di dalam sholatnya. Lalu pada saat dia membaguskan di dalam sholatnya, karena diperhatikan oleh orang lain. Jadi diperhatikan oleh orang lain, sehingga dibaguskan di dalam sholatnya. Ya, dibaguskan di dalam sholatnya. Karena apa? Khawatir dinilai orang lain nanti sholatnya tidak bagus, sehingga apa? Sholatnya itu diperhatikan oleh orang lain karena supaya nanti mendapatkan pujian. Ya, apalagi biasanya menantu di depan mertuanya itu. Nah, ini ya, di depan mertuanya itu, baik menantu maupun calon menantu mungkin, ya, itu dibaguskan di depan mertuanya. Nah, ini baru menantu idaman ini begini. Nah, biasanya kalau sudah dipuji seperti itu, dalam hatinya siapa dulu dong, ini baru menantu idaman ini, ya, begitu. Nah, ini riya. Maka nggak cukup riya itu selesai. Ya, apa? Ini juga yang tidak kalah dengan riya, yaitu apa? Syirik kecil juga yang kedua, ini sum'ah. Sum'ah itu menceritakan amal yang sudah dilakukan, padahal amal itu sudah selesai. Ya, sudah selesai, tapi belum selesai di situ. Karena apa? Setan itu akan menggoda terus supaya orang itu melakukan sum'ah. Ya, jadi ketika riya itu dihindari, setan itu kemudian sabar menunggu, wah orang ini saya goda supaya melakukan sum'ah. Sum'ah itu menceritakan amal ibadah yang sudah dia lakukan.
Itu namanya sum'ah. Ya, menceritakan orang lain, memperdengarkan kepada orang lain supaya orang lain itu nanti pada akhirnya memujinya. Umpamanya ini satu contoh, ya. Ketika ya sedang melakukan ibadah umroh, ya, melakukan ibadah umroh, lalu kemudian bikin status kan begitu, sambil kemudian selfie di dekat Ka'bah. Nih, begitu selfie di dekat Ka'bah, dibikin status. Alhamdulillah lagi di Mekah nih, nah gitu kan. Nah, itu termasuk ini kadang-kadang lagi taklim begini kan, kemudian ya alhamdulillah lagi taklim kan begitu, lagi taklim. Ya. Nah, ini sum'ah, hati-hati yang seperti ini. Ya. Termasuk menceritakan yang semalam sholat malam umpamanya. Alhamdulillah ya bisa sholat malam kan begitu, meskipun hujan deras kan begitu umpamanya. Dia ceritakan sama temennya, ya. Lalu kemudian temennya apa? Memujinya nanti. Wah hebat juga ya antum, mantap betul antumnya. Malam-malam begitu hujan deras, enaknya tarik selimut, ya, kemudian tidur. Antum kok bisa bangun ya? Alhamdulillah. Kalian dijawabnya alhamdulillah, tapi dalam hatinya apa? Siapa dulu dong anak, kan begitu. Nah ini namanya sum'ah, hati-hati yang seperti ini. Ya. Nah ini perbuatan-perbuatan yang seperti ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Harus tasbih. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu harus tasbih, punya ketetapan, kekuatan supaya jangan mau digoda oleh setan. Diawali dari niat ibadah. Niat ibadah itu jangan sampai kita tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka di situ setan juga tidak akan berhenti. Lalu kemudian akan menggoda pada saat orang itu melakukan ibadah tersebut, yang kemudian supaya orang itu riya. Nah, kok ternyata orang ini tidak riya karena dia tasbih, ya, punya ketetapan, punya kekuatan. Maka kemudian setan akan menunggu lagi untuk yang ketiga kalinya apa? Digoda supaya orang itu sum'ah. Ya, sum'ah. Nah, pada saat sum'ah itu, maka sum'ah itu nanti kaitannya bisa dengan ujub itu nanti. Ya, jadi cabangnya kemana-mana. Ini kalau dibahas panjang ini yang seperti ini ya, tentang sum'ah itu banyak sekali. Bahkan sum'ah itu nggak selesai hari ini, besok, bahkan boleh jadi 1 tahun umpamanya. Itu bisa amal yang kita tadinya harusnya. Jadi kalau kita beramal itu, kalau bisa kita lupakan. Jangan diingat-ingat, ya kan? Kalau diingat-ingat nanti, nah satu ketika ini, satu contoh ini, ya, ketika ada seorang teman menolong temannya yang sedang kesusahan pada saat dia sedang susah, lalu ditolong, ya, ditolong, karena pada saat itu dia minta tolong, ya, Afan, akhi, anak pinjam duit antum dong, anak lagi bokek ini kan, lagi nggak punya duit ini, udah ditolong, ya sudah ini antum pakai aja deh, nggak usah antum balikin umpamanya. Ya. Lalu diberikan pada saat itu. Nah, setahun kemudian teman yang dipinjam itu, apa yang dikasih uang tadi, dipinjemin tadi, itu kemudian Allah berikan rezeki yang banyak. Sebaliknya yang memberikan tadi itu malah sekarang jatuh miskin. Lalu kemudian dia berbalik, datang kepada si fulan tadi yang pernah dipinjemin, ditolongin tadi. Akhi, anak pinjem duit dong, anak sekarang lagi susah ini. Kayaknya anak lihat antum sekarang lagi lumayan ini kan begitu. Padahal boleh jadi juga belum tentu kan, mungkin kalau orang Jawa bilang sawang sinawang, ya kan? Apa ini sawang sinawang ini? Kayaknya kelihatannya begitu, padahal dia juga masih susah juga sebenarnya. Ya, sawang sinawang. Nah, pada saat itu apa? Si yang ditolongin itu tadi kemudian, ya Afan, anak kayaknya juga lagi belum bisa ini nolong antum ini ya. Ya, tapi kan antum kelihatannya sekarang udah ini banyak uang antum ini, anak lihat antum punya kendaraan, padahal itu operasional, dia kerja sebenarnya, ya kan? Padahal dia masih ngutang juga ya, padahal itu masih ngutang. Lalu kemudian apa? Si fulan yang menolong ini, yang pertama ini mengatakan, antum nggak ingat dulu.
Kalau nggak anak tolong, ente keblangsat dulu. Nah, ini dia ungkit itu pemberiannya pada saat itu. Ini namanya sum'ah dia ini. Yang seperti ini, hati-hati yang seperti ini, ya kan? Dia ungkit kembali, makanya harus tasbih. Jadi amal ibadah itu ya harus ikhlas. Maka ikhlas itu ada seorang tabi'in, ya, itu pernah disebutkan di dalam kitabnya Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Jawabul Kafinya. Orang ikhlas itu apa? Orang ikhlas itu menyembunyikan, ya, menyembunyikan amal ibadahnya, seperti dia juga seperti menyembunyikan aibnya. Ya, jadi kalau orang punya aib itu kan nggak mungkin dia ungkapkan ke orang lain kan. Sehingga apa? Kata seorang tabi'ut ini yang dinukil oleh Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka ikhlas itu seperti orang yang menyembunyikan aibnya. Ya, begitu juga amal ini, ya, harus kita sembunyikan. Jangan kita diupdate di status begitu kan. Wah, bikin status begitu. Jangan. Makanya ketika ada salah satu cucunya Ali bin Abi Thalib, ya, cucunya Ali bin Abi Thalib, ya, itu disebutkan ya di dalam kitab Al-Isobahnya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, cucunya Ali bin Abi Thalib, berarti cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat meninggal itu apa? Pada saat dia meninggal, bukan cucunya Ali bin Abi Thalib, anaknya Ali bin Abi Thalib, salah satu anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika meninggal, itu pada saat dimandikan itu punggungnya itu seperti bekas dipukuli oleh orang. Sehingga apa? Pada saat dimandikan itu pada bertanya-tanya, ini kenapa? Gak mungkin masa cucunya Rasulullah SAW itu punya musuh sampai dipukuli seperti itu. Ya, maka kemudian ada salah seorang yang pada saat itu mendengar lalu mengatakan, demi Allah, ya, bahwasanya beliau ini, ya, tidak punya musuh, dan sepanjang setahu saya beliau itu hampir ya tiap gelapnya malam beliau memikul bahan makanan lalu diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Ya, sehingga membekas di punggungnya itu seperti bekas pukulan. Dan beliau itu membawa makanan itu supaya tidak dilihat oleh orang lain pada saat membagikan makanan itu. Nah, kalau sekarang kita ini membagikan makanan, ya, ada gempa apa itu biasanya dieksposkan begitu kan. Nah, perlu dipanggil wartawan kan begitu. Nah, seperti itu. Bikin spanduk dan lain sebagainya. Nah, ini Masjid Al-Iman lagi ini. Ya, kalau bisa nggak usah pakai begitulah, ikhlas saja begitu ya. Nah, ini sulit memang, ya, sulit memang seperti itu. Maka ini sunnah ini, ya. Baik. Jadi Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan bertauhid kepadanya. Artinya apa? Dalam setiap amal kita itu supaya amal itu menjadi ikhlas, maka tunaikan di dalam tauhidnya. Ya, karena ikhlas itu adalah qaimut tauhid wa tarikus syirki. Jadi kalau yang disebutkan dengan ikhlas itu adalah ya qaimut tauhid, menegakkan tauhid, wa tarikus syirki, dan meninggalkan perbuatan syirik. Ya, itu ikhlas. Baru dikatakan ikhlas. Jadi kalau orang itu dikatakan ikhlas, maka dia menegakkan tauhid terlebih dahulu. Dia pelajari tentang tauhid terlebih dahulu. Setelah itu adalah kemudian meninggalkan kesyirikan. Karena kesyirikan inilah yang akan menyebabkan, ya, bahkan tidak saja ya amal itu, ya, kita tidak dapatkan, maka amal ibadah itu bisa dihapuskan oleh Allah Ta'ala.
Ya, amal ibadah itu bisa dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Amal-amal kita yang pernah kita lakukan, tapi itu kalau syiriknya syirik besar. Sedangkan riya tadi, sum'ah itu syirik kecil. Ya, itu syirik kecil. Nah, kalau syiriknya itu syirik besar, maka amal itu akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Ini dalam kajian kitab-kitab tauhid itu, ya kitab-kitab akidah itu sudah muktabar sekali. Ya, disebutkan oleh para ulama. Nah, dalilnya adalah ketika disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Antum bisa lihat surat Az-Zumar ayat 65, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam ayat ini disebutkan lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu melakukan perbuatan syirik, sungguh akan kami hapuskan amalmu dan jadilah kamu orang-orang yang rugi. Jadi amal ibadah kita yang kita tumpuk selama ini, yang kita kerjakan dengan susah payah, lalu ketika orang itu melakukan syirik besar, maka apa? Orang itu akan dihapuskan amalnya. Artinya amalnya yang dihapuskan di sini apa? Tidak diberikan pahala, kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kajian kitab Al-Majmu'-nya, Syarah Al-Muhaddabnya, beliau menjelaskan orang itu tidak diberikan pahala oleh Allah taala. Ya, dihapuskan pahalanya meskipun dia tetap dihitung sebagai ya amal ibadah itu ya tetap menggugurkan kewajibannya. Salah satunya beliau berikan contoh ketika ada orang Islam yang melakukan kesyirikan, mendatangi dukun, paranormal, ya orang pintar, ya macam-macam itu. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ya, disebutkan dalam hadis ini, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqu bima yaqul lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman. Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf. Siapa itu arraf? Kata Imam Al-Baghawi itu wafat sekitar tahun 500 Hijriah. Itu sezaman dengan Imam Al-Qurtubi. Itu sezaman beliau ini. Maka Imam Al-Baghawi itu mengatakan, yang dikatakan Al-Arraf itu adalah orang yang mengetahui perkara-perkara yang gaib yang sudah terjadi. Seperti apa? Barang yang hilang. Ini biasanya kan ada orang yang barangnya itu hilang, seperti motor, ya mobil dan lain sebagainya itu hilang, lalu mendatangi Arraf, lalu minta petunjuknya, Mbak, kira-kira motor saya yang hilang itu di mana? Nah, lalu kemudian diberitahukan, wah sebenarnya nggak jauh-jauh dari tempat ini, cuman ya harus nyarinya ini harus pakai ya ada syarat-syaratnya lah begitu. Ujung-ujungnya duit biasanya. Nah, lalu kemudian apa? Fasaddaqu bima yaqul. Dia benarkan ucapannya itu. Maka di dalam hadis itu disebutkan lam tuqballahu sholatu arba'ina yauman. Maka sholatnya orang itu tidak diterima selama 40 hari. Jadi itu sekali 40 hari itu tidak diberikan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Makanya jangan difahami sendiri, ya. Wah kalau begitu nggak usah sholat sekalian kalau gitu. Nah, ini salah yang seperti itu. Imam Nawawi menjelaskan, maka apa? Maka sholat itu tetap dia jalankan. Tapi selama 40 hari itu ketika sekali datang, kata Imam Nawawi, orang itu pahalanya dihapuskan. Dihapuskan pahalanya. Ya, jadi ini kalau syirik besar itu sampai seperti itu. Ya, dihapuskan. Makanya dalam surat Al-An'am juga nanti antum bisa buka juga ayat yang ke-77. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, sungguh akan kami hapuskan amal mereka.
Jadi kata Allah Ta'ala, kalau ada orang Islam melakukan kesyirikan, maka akan kami hapuskan amalnya itu. Ya, akan dihapuskan amalnya. Ini sudah bel Ustaz ya? Kayaknya baru setengah jam ini. Iya belum. Iya lagi tadi mukadimahnya lumayan lama juga. Baik. Ikhwanifillah azakumullah. Jadi ini tauhid. Ya tauhid. Wajib kita tegakkan tauhid ini. Ya, supaya kita menjadi ikhlas pada saat kita melakukan ibadah. Ya. Pada saat kita melakukan ibadah itu menjadi orang yang ikhlas. Ya. Yaitu apa? Qaimut tauhid wa tarikus syirki tadi. Menegakkan tauhid dan meninggalkan perbuatan syirik. Nah, syirik ini banyak bahayanya. Bahaya sekali syirik ini, harus dijauhi oleh orang Islam. Ya, syirik itu harus dijauhi oleh orang Islam. Makanya beliau mengajarkan doa. Ya, antum barangkali sudah pernah mendengar, bahkan mungkin ada sebagian yang sudah hafal. Di dalam doa yang beliau ajarkan supaya kita itu dijauhkan dari perbuatan syirik. Dan seandainya kalau kita sudah terlanjur melakukan perbuatan syirik, dengan doa ini kata Imam Nawawi rahimahullah taala, maka Allah akan hapuskan, ya Allah akan ampuni dosa-dosa itu. Apa itu di dalam doanya ini? Ya, nanti antum bisa buka di dalam kitabnya Syekh Al-Qahtani, di dalam kitab Hisnul Muslim. Ya, kitab kecil yang sudah diterjemahkan cukup lama ini kitab ini. Ya, yaitu apa? Hisnul Muslim, benteng seorang muslim, tapi diterjemahkan doa sehari-hari. Ya, itu kitabnya kecil, ya itu antum bisa cari. Maka salah satunya di dalam penjelasan oleh beliau mengumpulkan doa-doa itu, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Ada teks yang lain juga riwayat Imam Muslim. Ya, ada beberapa redaksi di dalam hadis ini. Nah, yang anak sampaikan ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik sedangkan aku mengetahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampunanmu dari perbuatan syirik yang aku tidak mengetahui. Jadi kadang-kadang perbuatan syirik itu seringkali umat Islam ini nggak tahu kalau itu syirik. Kayak mendatangi dukun itu, orang pintar itu apa? Biasanya apa? Oh, saya nggak tahu kalau itu syirik. Sebab ada istilah di masyarakat itu ada dukun putih, ada dukun hitam. Nah ini dukun putih, dukun hitam. Kalau dukun putih, ya biasanya ustaz, kiai. Maka mungkin dong kalau ustaz, kiai itu ngajak kesyirikan kan begitu. Tapi kenyataannya, ya itu tadi. Ya umpamanya ada seorang pedagang datang kepada seorang kiai atau seorang ustaz. Lalu seorang kiai dengan seorang ustaz itu kemudian memberikan apa? Tamaim. Tamaim itu apa? Jimat. Tamaim itu jimat. Ya, jimat. Maka pada saat diberikan tamaim, jimat, kan si pedagang ini mengatakan, ya Pak Kiai, supaya dagangan saya itu laris, tolong dong kasih amalan apa Pak Kiai. Ini saya kasih ini, ya tulisan kami bahasa Arab biasanya macam-macam itu. Ya, kemudian orang bilang raja-raja lah begitu. Ya, kemudian pada saat ditulis begitu, nah ini taruh di warung kamu nanti, tempel di warung kamu. Ya, ini saya kasih syariat. Nah, istilahnya syariat itu biasanya. Ini tempel di warung kamu. Nanti dengan seperti ini akan ya laris nanti.
Nah, apa kata Nabi di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Tirmidzi pun juga meriwayatkan, innar ruqa wat tama'im wat tiwalah syirkun. Ya, jadi innar ruqa, sesungguhnya ruqa, jampi-jampi, bacaan-bacaan yang selain dari bacaan Quran dan Sunnah Nabi, lalu dengan jampi-jampi, ya. Wat tama'im, tama'im itu sesuatu yang digantungkan, jimat tadi. Jadi dulu ada seorang yang pernah memberikan kalung supaya anak seseorang itu terbebas dari penyakit ini, penyakit itu, ya. Lalu pada saat itu kemudian diketahui oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau apa? Suruh mencopotnya. Itu tama'im, itu asbabul wurud di dalam hadis ini. Inna ruqa wat tama'im wat tiwalah. Apa itu tiwalah? Guna-guna. Syirkun, syirik itu perbuatan itu. Dan ini nggak peduli sama siapapun, entah itu dukun putih, dukun hitam dan lain sebagainya, maka tidak dibolehkan. Ya, maka seringkali itu kemudian kalau minta mereka itu minta syariatnya. Kalau Pak Kiai itu biasanya atau Pak Ustadz minta syariatnya. Ya, ini. Nah, sementara kalau disebut dengan dukun hitam, nah memang mereka biasanya pakai dupa dan lain sebagainya, lalu kemenyan dan lain sebagainya, biasanya minta pegangan, istilahnya minta pegangan kalau dukun itu. Sampai nanti dukunnya itu nunggu dulu bisikan dari jin-jin kafir yang memang ini pernah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jin kafir itu mencuri berita dari atas langit lalu membisikkan kepada para dukun-dukun tadi tentang nasibnya seseorang, kada wa kada, tentang dagangnya ini supaya laris ini, laris itu dan lain sebagainya. Bahkan pernah Anda dapatkan, ya, ada seorang di pasar itu dagang supaya dagangannya itu laris, diberikan pegangan oleh dukun hitam ini. Apa itu? Setiap akan melayani pembeli, maka mushaf Quran itu ditaruh di bawah untuk dijadikan keset. Jadi apa? Itu harus menginjak, itu syaratnya. Ya, dan itu pada saat anak ketahui, kok kayak gini apa gitu kan, anak tanya begini-begini, dan kalau anak ya berupaya bahwa saya dakwah itu kan kalau di sini aja begini kan kadang-kadang nggak tersentuh mereka, orang-orang yang di pasar kadang-kadang nggak mau taklim juga ke masjid kan. Nah itu anak sampai tahu itu kenapa itu kok harus begitu. Ini Pak Dukun ini yang ngasih tahu begitu, dan qadarullah kemudian beliau dapat hidayah dan sekarang sudah hadir di dalam sebuah majelis ilmu. Ini ada ikhwan yang di Tambun itu, bukan ikhwannya bapak-bapak yang sudah itu di Tambun itu ada, ya nggak perlu Anda sebutkan di mana rumahnya ya Pak ya. Itu alhamdulillah Allah kasih hidayah dari situ. Baik, ikhwani fillah azzakumullah. Nah ini syirik ini, makanya kita minta sama Allah Ta'ala dengan doa tadi. Ya, nanti kalau antum bisa buka dalam kitab Hisnul Muslim tadi atau doa sehari-hari, maka dengan doa tadi, ya anak ulang lagi bacaannya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Ada dalam redaksi yang lain itu kalimatnya juga kurang lebihnya hampir sama tapi agak beda sedikit ya. Itu ini riwayat Imam Ahmad yang disampaikan. Baik. Mungkin kalau buka tanya jawab saja, silakan. Maka kembalikan kepada Ustaznya. Silakan. Tadi kata. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan pertama, dua pertanyaan. Al-istislamu lillahi bitauhid itu kan artinya ketundukan kan. Wal-inqiyadu itu kan ketundukan. Ada perbedaan artinya? Kenapa? Makna al-istislamu wal-inqiyadu itu kan secara makna kan ketundukan atau Iya. ada perbedaan kan penggunaannya. Iya. Yang kedua, riya ini kan syirik kan. Apakah dosa itu lebih besar daripada dosa-dosa besar? Kan syirik adalah dosa besar pertama. Apakah dia lebih besar daripada dosa besar seperti membunuh? Ya.
Yang pertama al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Bentuk istislam itu berserah diri. Berserah diri, ya berserah diri itu tidak sama dengan bentuk inqiyad. Inqiyad itu ada bentuk ketundukan dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Sementara istislam itu adalah berserah diri. Dia cenderung istislam itu masuk dalam aturan-aturan. Tetapi kalau inqiyad itu ada peningkatan untuk mewujudkan di dalam ketundukan itu tadi. Berserah dirinya itu kemudian ada bentuk ketundukannya di situ. Maka memakai ya tunduk dan patuh, ada istilahnya tunduk dan patuh. Bentuk inqiyad itu ya mengartikannya tunduk dan patuh. Ya tunduk dan patuh. Jadi ada orang yang tunduk tapi belum tentu dia patuh. Ada orang yang tunduk. Maka tunduk itu harus dengan kepatuhan, diikuti dengan kepatuhan. Kalau ada orang yang tunduk saja itu biasanya hanya sekedar sopan. Kan biasanya ada anak contohnya ini berikan contoh begini. Ada anak yang ketika di rumah sopan sama orang tuanya. Ya sopan dengan orang tuanya. Dia salaman segala macam kalau mau pergi segala macam. Tapi belum tentu dia patuh. Ternyata begitu dia di luar, ya kelakuannya anak ini kayak kampret begitu. Nah, ini belum tentu dia patuh. Maka inqiyad itu ya harus diartikan tunduk dan patuh. Ada patuhnya di situ, ya. Nah, di situ. Jadi kalau istislam berserah diri, ya berserah diri itu juga bisa tunduk juga, tapi belum tentu dia patuh. Banyak orang yang masuk Islam, ya Islam itu berserah diri memang, ya mau diatur oleh Islam, tapi belum tentu dia patuh kan begitu. Nah itu jadi bedanya di situ. Inqiyad itu maka ada kepatuhan di situ, ya ada kepatuhan. Ya, jadi al-istislamu lillahi bitauhid, ya berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan bertauhid kepadanya. Dia berusaha menjadi orang yang berserah diri, ya dengan bertauhid. Ya, sehingga apa? Nanti kalau sudah sampai kepada dia bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka nanti meningkat wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh. Ya, di situ. Jadi nggak cukup kita itu jadi orang yang kelihatannya, ya kadang ada orang yang rajin ibadahnya di masjid, tapi juga dia melakukan kemaksiatan, jalan terus di rumah, berarti dia belum patuh. Nah ini, ya sama seperti anak kita di sopan di rumah, di luar kelakuannya kayak kampret, bikin malu orang tuanya terus. Ada orang yang seperti itu, ya wallahu a'lam bishawab. Nah tentang bagaimana tadi yang kedua tadi tentang bagaimana dosa orang yang melakukan syirik kecil, apakah syirik kecil itu dosanya sama seperti dosa syirik besar, seperti membunuh, kemudian durhaka kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Bagaimana kedudukan dosa syirik kecil ini? Maka dosa syirik kecil itu ya dibandingkan dengan dosa besar, ya dengan dosa besar, ada memang sebagian ulama yang menyamakan dosa syirik kecil itu sama dengan dosa besar, ya yang seperti ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, seperti membunuh dan lain sebagainya. Sebagian ada yang mengatakan seperti itu sama kedudukannya dosa syirik kecil itu. Tapi ada orang yang juga tidak menyamakan, dan itu masing-masing di dalam sifatnya. Ya meskipun memang dosa syirik kecil itu memang tidak sama seperti dosa syirik besar, tetapi syirik kecil itu kalau dilakukan terus-menerus bisa menjadi syirik besar dosanya. Ya ini pernah disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam Aqidatut Tauhidnya. Jadi kalau syirik kecil itu dilakukan terus-menerus, ya itu nanti bisa menjadi syirik besar dosanya. Ya, sampai syirik besar. Itu kalau sering dilakukan. Nah, sementara dosa besar seperti berzina, seperti membunuh, seperti durhaka kepada orang tua, maka ini sifatnya itu beda dengan syirik.
Ya. Nah, sementara kalau yang namanya dosa besar seperti itu tadi, kalau orang ini bertobat kepada Allah Ta'ala, itu tidak sama dengan tobatnya orang yang melakukan syirik. Kalau orang yang melakukan dosa besar, asal itu tidak syirik, seperti yang antum nanti bisa buka dalam kitab Hadis Al-Arba'in, sebesar apapun dosa itu, asal tidak dosa syirik, apa? Sehingga Allah akan membawa ampunan sebesar dosa itu pula, asal tidak syirik. Maka sifatnya beda. Sifatnya beda. Maka Allah akan ampuni. Allah akan ampuni sebesar apapun dosa orang itu, sampai disebutkan di dalam hadis itu ananas sama, nyundul sampai atas langit. Maka Allah pun akan membawa ampunan sebesar itu pula. Itu hadis Arba'in yang terakhir, yang ke-42, nanti aku bisa buka. Nah, beda dengan dosa syirik. Maka dosa syirik itu apa? Tahtal masyiah. Nah, di sini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Apakah Allah itu mengampuni dosa itu atau Allah tidak mengampuni sama sekali? Wallahu a'lam. Prerogatif Allah Ta'ala di sini. Ya, sehingga itu tidak sama. Ya, tidak sama di dalam sifatnya dosa itu. Ya. Artinya meskipun syirik itu syirik kecil, ya itu tidak sama dengan dosa syirik, dosa besar yang lain. Meskipun itu syirik kecil, maka tidak sama. Maka syirik kecil sekalipun ketika orang itu tobat, beda dengan dosa besar seperti zina, seperti minum khamr, seperti durhaka sama orang tua. Maka apa? Allah akan ampuni, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama belum berada di kerongkongannya. Itu akan diterima tobatnya. Tapi kalau untuk dosa syirik, meskipun itu syiriknya syirik kecil, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Apakah Allah mengampuni atau Allah sama sekali tidak mengampuni? Itu tahtal masyiah. Ya, di bawah kehendak Allah. Itu beda, akhi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Fadhil, silakan, masih ada yang lain ditanyakan? Fadhil, silakan. Itu mengenai kafarat dari nazar yang tidak tertunaikan itu tadi. Iya. Ya kan ada beberapa pilihan tuh. Iya. Tapi kalau saya itu pilihannya kan berbeda-beda bobotnya. Jadi mulai dari memberi makan 10 orang atau memberi makan itu aja sudah berbeda. Memberi makan satu orang mungkin cuma 25.000, tapi kepala pakaian kan bisa 100.000. Terus sampai kepada puasa, bahkan di sini ada juga menyebutkan hanya puasa. Nah, ada ketentuannya nggak itu, Ustaz? Harus memilih yang mana gitu. Kalau hanya diserahkan kepada orang yang bernazar saja, itu kan bisa saja milih puasa aja lah 3 hari kan gampang. Ya. Jadi pertanyaan ada ketentuan. Betul. Jadi opsi itu yang pertama yang harus dijalankan dulu. Nggak boleh kemudian ujuk-ujuk yang paling bawah yang diambil begitu. Jadi dalam ayat tadi kan disebutkan, ya, surat Al-Maidah tadi ayat yang ke-89 itu kafarat yang pertama. Jadi ada opsi itu 1, 2. Nah, yang satu itu punya opsi 3. Maka ini yang dijalankan dulu, yaitu apa? Yang pertama, di sini pertama disebutkan apa? Kafaratnya it'amu asyarati masakin, memberikan makan 10 orang fakir miskin, maksudnya orang miskin di sini. Nah, kalau tidak bisa dijalankan, maka opsi yang kedua, yaitu apa? Memberikan pakaian. Meskipun pakaian lebih berat dibandingkan yang pertama tadi, ya memang harus pertama dulu. Tapi kalau nggak bisa memberikan pakaian, maka apa? Nanti yang ketiga itu tadi memerdekakan budak. Memerdekakan budak kan juga lebih berat lagi kan? Kalau seandainya budak itu kan mahal kalau dijual, ya kan? Nah, jadi opsi itu ada 3 yang pertama tadi. Dari yang pertama itu ada 3, maka itu jalankan dulu. Nggak boleh ambil yang kemudian yang paling bawah dulu, enggak. Harus urut di sini. Ya, harus urut. Nah, ketiga tadi kalau nggak bisa, maka nanti berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Jadi bukan seenaknya saya ngambil opsinya yang puasa aja deh, begitu. Nggak, harus dijalankan yang begini. Kayak begini juga kasusnya ketika Rasulullah SAW didatangi seorang laki-laki ketika di bulan Ramadan dia
jima dengan istrinya. Lalu pada saat itu Nabi kemudian, kamu terkena kafarat, maka kafaratnya apa? Kamu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nggak bisa ya Rasulullah, ini aja saya sebulan aja kejebolan jima sama istri kan begitu kan. Nah kalau nggak bisa apa? Kafarat yang kedua adalah apa? Yaitu memberi makan, ya juga sama di situ 60 fakir miskin. Lalu kemudian apa? Ya dia katakan, wah saya nggak bisa, ya sampai memberikan makan, saya ini orang miskin. Ya sampai akhirnya apa? Nabi ya sudah opsi kalau begitu, ya kalau nggak bisa, ya sudah. Nabi kemudian masuk ke dalam, kemudian apa? Membawa kurma. Lalu udah ini kamu bagikan sama orang-orang fakir miskin. Lalu ketika itu juga apa? Setahu saya yang paling miskin cuma saya. Akhirnya apa? Udah kalau begitu kasih sama keluargamu juga. Udah enak-enak begitu, malah dapat ini juga kan. Artinya opsi itu dijalankan yang awal dulu, ya termasuk ayat ini dijalankan opsinya yang awal-awal dulu, baru yang terakhir nanti berpuasa tadi. Itu kalau nggak mampu, jangan nggak mampunya kan Allah yang tahu kan. Ya innallaha alimun halim dan lain sebagainya, itu kan disebutkan ayat Quran banyak sekali. Sebenarnya Allah itu maha mengetahui. Ya, jadi jangan kemudian saya ambil opsi yang terakhir aja, yang puasa. Harus opsinya yang pertama dulu. Kalau pertama ternyata nggak mampu, opsi yang kedua. Opsi kedua nggak mampu, opsi ketiga nggak mampu, opsi yang kedua dari opsi yang pertama. Ya, artinya apa? Berpuasa tadi. Nah, untuk mampu nggak mampunya itu kan dia harus jujur. Jujurnya sama siapa? Sama Allah Ta'ala tentunya. Ya di situ Pak ya. Jadi nggak boleh ngambil pilihan sendiri, maka itu opsi yang pertama harus dinaikkan dulu ya. Sehingga itu nanti ukurannya mampu nggak mampu, ya kejujuran di hadapan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan kita kan Islam turunan, Ustaz. Iya. Jadi kan mohon maaf belajarnya kan istilahnya kan abang-abang aja gitu barangkali. Iya. Definisi Islam tadi kan banyak kan nggak tahu, tapi kita menjalankan. Misalnya contoh yang sehari-hari kita lakukan, sholat rukunnya aja nggak tahu, tapi kita bisa menjalankan sholat. Misalnya juga sifat Allah kita nggak tahu, tapi kita tahu sifat Allah itu apa, tapi kita nggak bisa ditanya orang menjawabnya. Itu merupakan gugur kewajiban apa bagaimana? Iya, bagus ya. Jadi pertanyaannya ini bagus sekali. Kalau kita sudah menjalankan, meskipun kita belum tahu ya ilmunya tentang secara teorinya, prakteknya sudah, tapi teorinya nggak tahu. Ya, apakah itu termasuk Pak? Bisa dikatakan, maksudnya sudah dengan ketundukan itu tadi, ya Pak ya. Tetapi lebih ahsan kalau dia lebih baik kalau dia tahu tentang ilmunya, itu akan lebih memantapkan kepada dirinya. Ya, karena sesungguhnya ilmu itu ya akan menjadi sesuatu yang akan memberikan kemantapan terhadap orang itu pada saat melakukannya. Umpamanya begini, ya umpamanya ketika minum jamu herbal umpamanya, saya mah udah biasa, itu dulu diajari orang tua saya minum ini. Begitu tahu, ternyata begitu dipelajari, khasiatnya luar biasa ternyata ya. Tapi alhamdulillah kita sudah tahu kan. Tapi begitu tahu semakin mantap, Bapak kerjakan terus kan begitu. Cuman itu kalau benar ilmunya, tapi kalau ternyata salah coba. Nah ini turunannya salah. Belum tentu turunannya itu benar. Nah kalau turunannya salah mengamalkan ilmu, mengamalkan agama itu tidak berada di atas ilmu. Nah ini yang di situ khawatir Pak. Ya, tapi kalau itu benar ternyata turunan yang diajarkan oleh orang tua kita itu benar, maka alhamdulillah seperti itu. Tapi kalau kita pelajari dulu, makanya kita tahu tentang ilmunya, maka lebih mantap.
Cuman khawatirnya itu turunan Islamnya yang nggak bener. Nah, yang salah begitu. Nah, ini yang bahaya di situ. Solusinya gimana? Solusinya ya memang harus belajar. Istighfar. Ya banyak istighfar terus ya belajar, jangan cuma istighfar doang, tapi harus banyak belajar. Iya. Makanya mencari ilmu syar'i agama itu apa? Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu syar'i itu wajib bagi setiap muslim. Ya kalau turunannya salah Pak, ya itu yang harus sama semua. Ya baik, salah semua nanti. Tapi kalau benar, insya Allah benar semua Pak. Ya benar semua. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Apa masih bisa cukup saja. Mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang kami sampaikan buat anak maupun buat antum semua. Insya Allah Taala ini belum selesai, nanti masih tentang masalah ini panjang ini ya, masih panjang. Karena nanti pembagian dengan definisi ini ada yang disebut dengan al-Islam, al-Iman, dan ada al-Ihsan. Nah ini nanti kita akan sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ana akhiri di dalam taklim hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.